emang jadi apa sih sejarah? Kalau menurut profesor jadi apa sih nanti kalau kuliah sejarah? Jadi kalau misalnya kita kuliah di sejarah itu yang pertama memang harus hobi menulis, yang kedua hobi membaca. Kalau bicara mengenai sejarah kan umumnya dan sampai zaman saya itu rata-rata memang di Belanda. Karena kadang-kadang rata-rata nih, mohon maaf nih, sejarah bukan pilihan pertama kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, pada kesempatan kedua ini kita akan bercerita banyak lagi dengan Profesor Dr. Gusti Asnan terkait pertanyaan-pertanyaan dari sahabat budaya di seluruh Nusantara, yaitu kenapa sih kok masuk sejarah? Nah, jadi kita akan mengulas banyak terkait dengan sejarah seberapa penting, terus apa ya kita mau kuliah di sejarah? Nah, siapa tahu dengan cerita ini kita jadi semangat untuk mempelajari kejayaan sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sahabat budaya semuanya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, Profesor Gusti Asnan ini beliau adalah sejarawan yang dimiliki oleh Minangkabau, dan kita akan bercerita, Prof. Apa ya dulu memang pengen masuk sejarah? Enggak. Enggak. Saya pilih sejarah itu pilihan yang ketiga waktu saya melamar perguruan tinggi dan enggak yakin saya lulus di sejarah itu. Bahkan saya yakin itu lulus di pilihan pertama saya hukum karena saya pikir-pikir dan saya timbang-timbang dengan prestasi saya waktu di SMA agak yakin saya lulus di hukum. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, saya diterima sejarah. Jadi saya masuk sejarah. Karena kalau dari zaman dulu hingga sekarang mungkin masih ada anggapan bahwa masuk hukum lebih keren, masuk ekonomi lebih keren. Dan banyak pertanyaan sebetulnya, kok masuk sejarah sih? Jadi apa sih nanti sejarah? Tolong ceritakan dong, Prof. Waktu melamar karena tidak yakin, tidak diterima, saya masuk saja, ya. Tapi setelah diterima, saya memang diajarkan untuk bersyukur. Itu yang pertama. Saya diajarkan untuk bersyukur apa yang diberi oleh Tuhan, oleh Allah, syukuri itu. Nah, jadi itu yang saya terapkan. Jadi tetap semangat meskipun di pilihan ketiga. Pilihan ketiga, saya bersyukur. Dan bagi saya terima di UNAN waktu itu udah luar biasa. Sahabat budaya semua, itu luar biasa bagi saya. Saya bersyukur dan wujud bersyukur saya itu memang serius dalam sejarah ini. Kenapa? Saya walaupun waktu itu pas kecil kan baru tamat SMA, tapi udah ada kesadaran dalam diri saya, udah cukup dewasa juga pemikiran saya pada masa itu. Kalau kita bersyukur akan ada imbalan dari Tuhan. Itu yang pertama. Itu yang tertanam. Itu otomatis saja muncul, Bu. Jadi memang di tengah happy-nya dan bangganya saya diterima di UNAN, tapi saya punya pemikiran pada masa itu, kalau kita bersyukur dan serius dengan kerja ini, itu akan ada balasannya dari Tuhan. Terus saya nggak pikir kemana akan kerja waktu itu. Memang muncul juga pertanyaan pada itu, ada orang yang mengatakan mau jadi apa nanti. Tapi ibu saya juga tidak pernah bertanya seperti itu, Bu. Itu yang menariknya, sahabat budaya semuanya. Ibu saya tidak pernah bertanya mau jadi apa nanti. Hanya orang aja yang ribut, ya mau jadi apa dia nanti. Kuliah sejarah. Karena orang mungkin menganggap sejarah itu tidak menguntungkan, tidak punya masa depan. Memang sampai kedengaran suara seperti itu. Tapi saya, apalagi ibu saya dan keluarga saya tidak pernah merisaukan mau jadi apa nanti. Lakonin aja dulu. Iya. Nah. Jadi itu sebetulnya yang menyemangati Prof juga. Jadi tidak ada kicauan-kicauan. Saya nggak peduli. Saya nggak dengarkan. Saya terdengar tapi saya nggak dengarkan, nggak masukkan dalam hati. Nah, itu pelajaran luar biasa. Terus kemudian Prof memang ada beberapa komentator yang masuk di ruang kami bahwa emang jadi apa sih sejarah? Kalau menurut Profesor jadi apa sih nanti kalau kuliah sejarah? Ya, pertama kan saya katakan tadi saya tidak pikir mau jadi apa dulu nantinya itu ya. Yang penting kuliah dulu. Kuliah dulu belajar. Nah, dan dalam kuliah sejarah itu karena saya mungkin bersyukur tadi dengan cara sungguh-sungguh belajar. Sejak kuliah ya pernah saya dapat beasiswa, ya kan? Dan saya pernah menulis. Nah, jadi pertama kali yang muncul dalam pikiran saya ketika menjadi sejarawan itu memiliki kemampuan menulis.
Nah, itu. Ini. Jadi kalau masuk kuliah sejarah berarti harus punya basic menulis kalau memang pengen berkembang. Jadi saya pernah menulis dan alhamdulillah itu diterbitkan di Surat Kabar Singgalang rasanya. Itu semester berapa Bro waktu saya itu? Saya nggak tahu tahun 2 atau tahun 2 mungkin. Terbit di Singgalang dan dapat honor. Makin semangat. Dapat makin semangat. Dan menariknya lagi, ini Ibu dan sahabat budaya semuanya, ketika tulisan saya terbit di Singgalang, beberapa hari setelah itu saya dapat surat dari seseorang yang ada di Aceh. Dia orang, orang itu dulu kan pas surat, dapat surat dari seorang di Aceh. Dia mengapresiasi sekali tulisan saya yang terbit di Singgalang tadi. Kok bisa mungkin tentu menyebar kemana koran ini kan, pergi ke dijual kemana-mana. Jadi ternyata dibaca oleh orang Aceh, dia apresiasi sekali. Nah, ini juga menjadi motivasi. Apa tulisan waktu itu, Bro? Saya lupa, kalau nggak salah saya tentang kerajaan Minangkabau juga. Tapi saya agak melihat dari segi yang tinggalan-tinggalan kerajaan Minangkabau. Tapi saya agak nyeleneh sedikit juga, agak mengkritisi tinggalan-tinggalan tersebut ya, dengan pandangan yang saya agak mendekonstruksi pandangan-pandangan lama tentang apa itu, tentang interpretasi mengenai tinggalan-tinggalan. Dan itu jarang ditulis orang. Dan itu saya masih tahun 2 kalau nggak salah saya itu. Dan itu disetujui oleh Bapak yang di Aceh ini. Jadi adanya apresiasi oleh seseorang di luar daerah, sehingga saya lebih bersemangat lagi ya. Jadi pesan lagi yang saya lihat sekarang, memang apresiasi itu penting sekali. Benar. Jadi kalau ada seseorang berprestasi, kita beri apresiasi dia. Walaupun dia kan tidak kenal sama saya, Bapak itu. Kemudian apa lagi yang menariknya, Bu? Bapak itu minta tolong sama saya, setelah itu kan koresponden, jadi sahabat pena kami. Dia minta tolong sama saya, belikan buku di Padang. Dulu ada namanya penerbit Sri Dharma itu, sahabat budaya semuanya. Ada penerbit Sri Dharma itu dekat Haluan sekarang. Haluan sekarang nggak ada lagi. Ada IC ya, IS di sana. Di sana dia minta beli. Selalu kalau dia minta belikan buku sama saya, beli 2, 1 untuk saya. Oh begitu. Kirimkan dulu. Bayangkan apresiasi Bapak. Apresiasi yang luar biasa dari seseorang yang saya tidak kenal sama dia. Masih ingat namanya? Ingat lagi malah saya. Itu mulai. Jadi saya pikir jadi belajar sejarah itu banyak harus mampu menulis. Dan memang saya latih untuk menulis. Jadi saya kalau tugas-tugas saya senang sekali. Saya kerjakan tugas-tugas sekarang seketik. Jadi saya membiasakan belajar sejarah itu menulis dan menulis. Iya, jadi mengerjakan tugas itu salah satu media untuk latihan. Dan saya menulis. Ya kalau ada seminar-seminar, saya ajukan diri, saya mau. Membuat makalah. Padahal mahasiswa sekarang banyak loh, Bro, yang keder kalau disuruh membuat makalah. Itu. Jadi abis itu satu lagi yang ingin saya sampaikan, ketika menuliskan butuh baca, maka waktu saya SD kuliah aja saya sudah punya satu lemari, satu rak buku-buku yang saya beli. Jadi uang yang dikirim sama ibu dari kampung dan orang tua dari kampung itu selalu saya sisihkan untuk beli buku. Jadi kalau misalnya kita kuliah di sejarah itu yang pertama memang harus hobi menulis, yang kedua hobi membaca. Itu penting. Itu penting sekali pendapat saya. Dan nanti setelah itu apa yang terjadi, kemampuan dan apa yang kita lakukan itu akan menuntun kita ke arah mana. Jadi apa kita nanti. Itu kesimpulan saya. Dan memang ternyata pengalaman saya pribadi mungkin nanti kita akan cerita juga. Tapi pengalaman banyak kawan-kawan di sejarah pun juga seperti itu. Dari mereka yang rajin menulis dan rajin membaca, kemungkinan sebuah pekerjaan akan menanti mereka. Iya. Jadi kan gini, Prof. Kadang-kadang kan paling ngajar, misalnya kan seperti itu. Jadi guru, terus kemudian jadi dosen. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin profesor kan mahasiswanya sudah ribuan nih, mungkin bisa berbagi pengalaman. Kira-kira bisa di bidang apa lagi sih sejarah itu gitu? Jadi luaran studi sejarah itu sebetulnya adalah menjadi sejarawan ya. Sejarawan itu kan orang yang memiliki kemampuan, intinya itu adalah merekonstruksi sejarah. Itu yang pertama. Dia merekonstruksi, dia membuat dan menciptakan kembali atau menghadirkan kembali sejarah apa event-event yang telah terjadi di masa lampau. Dan itu apa?
basicnya, dasarnya itu adalah memang merekonstruksi dalam bentuk buku atau tulisan. Jadi kalau memiliki kemampuan menulis itu udah modal dasar untuk jadi apa saja nantinya. Dan sebagian besar alumni sejarah yang sukses itu adalah orang yang memiliki kemampuan menulis. Itu udah nampak seperti kata pepatah ya. Kalau jadi manci itu waktu kecil itu udah nampak ekornya runcing. Ada itu memang nampak. Saya dari tahun 1 dari mulai tamat itu kan udah mulai menjadi asisten dan jadi dosen. Dan saya ikuti hampir semua alumni yang jadi orang, tanda kutip jadi orangnya ya. Apalagi sukses itu adalah orang yang pintar menulis. Dan banyak bacaannya. Banyak mahasiswa Prof dulu yang menjadi penulis-penulis buku sekarang. Alhamdulillah banyak. Banyak. Itu. Jadi menulis mereka pintar dan walaupun nanti mereka tidak terlibat dalam dunia tulis menulis, tapi awalnya waktu kuliah mereka itu pintar menulis dan banyak bacaannya. Itu nampak sekali dan itu yang terbukti juga. Anak-anak yang kurang mampu menulis, kurang banyak membaca itu enggak maaf kita kata aja enggak sukses, enggak jadilah dan gagal kita membina mereka menjadi seorang sejarawan. Kemudian di mana pekerjaan? Saya lihat memang pekerjaan paling utama itu adalah dunia yang berhubungan dengan tulis menulis lah. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya lagi dalam sejarah itu saya lihat rekonstruksi kan memang dalam bentuk sejarah. Iya. Tapi bagaimanapun rekonstruksi itu kan bisa juga dalam media lain. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, saya ingat 1-2, saya nggak sebut nama lah, itu alumni sejarah, baik terutama di UNAN, alumni UNAN dan juga di tempat lain, itu juga mencoba merekonstruksi sejarah dalam bentuk lain, dengan bentuk lain. Apa itu, Bro? Bentuk film dokumenter umpamanya. Oh iya. Film dokumenter. Jadi tidak hanya tulisan. Tidak tulisan saja. Nah, apalagi kalau perkembangan zaman sekarang, masa-masa sekarang, itu bisa dalam bentuk-bentuk yang lain. Bentuk-bentuk yang lain dia bentuk dengan media-media yang lain. Dan itu sumber dan lahan tempat para sejarawan berkiprah dan itu bisa jadi alternatif karya dan kehidupan mereka. Iya. Sejarah itu kan luas, Prof. Iya. Sejarah itu luas karena ada sejarah kemerdekaan, sejarah dunia, sejarah macam-macam gitu kan. Dari sekian sejarah, sebetulnya ketertarikan Profesor di sejarah apa itu, Prof? Iya. Memang benar ya. Sesuai dengan perkembangan zaman, tidak hanya untuk sejarah, tapi hampir semua bidang ilmu muncullah spesialisasi. Ya. Kalau kedokteran malah lebih digit lagi, spesial bedah tulang, malah tulangannya mungkin ada tulang ekor, tulang kuku, macam-macam. Jadi udah super spesialis ya. Iya, kalau sejarawan kayak gitu seperti juga kata kan. katakan tadi ada sejarah perkotaan, sejarah pedesaan ya. Saya memang tertarik sejarah maritim. Kenapa? Iya itu. Nah, kan menarik. Profesor ini aslinya berasal dari daerah di tengah pegunungan Bukit Barisan yang tidak pernah lihat laut. Mohon maaf, jarang lihat laut. Iya. Tapi kenapa tertarik dengan maritim? Nah, ini menarik juga ya. Jadi ini juga punya cerita dan waktu yang panjang sebetulnya. Iya. Jadi ketertarikan saya pada sejarah maritim ini udah lama dan tidak tiba-tiba munculnya. Melalui satu proses yang lama dan melibatkan beberapa latar belakang. Itu yang menarik bagi saya. Jadi saya mungkin semasa belum kuliah malah itu sering mendengar orang-orang tua, masuk kakek saya juga cerita mengenai Tambo. Ya. Tapi waktu kuliah akan lebih intensif lagi. Jadi ketika saya mendengar nenek moyang orang Minang itu dari benua Ruhum datang ke Minangkabau pada saat banjir besar Nabi Nuh. Nah, itu udah lama sekali muncul dalam pikiran saya. Kalau gitu orang Minang ya pelaut lah. Iya. Itu muncul itu. Waktu mungkin saya masih belum, when I was still young and beautiful, kata Pak Taufik Abdul. Udah lama sekali. Nah, itu orang Minang pelaut. Tapi kebanyakan cerita setelah itu tidak pernah mengatakan orang Minang pelaut. Nah itu jadi timbul pertanyaan, itu lama sekali orang Minang pelaut. Tapi kok sering disebut orang Minang bukan pelaut. Tidak dinarasikan dalam penuturan sehari-hari, apalagi pidato-pidato adat. Nggak ada. Tidak ada. Nah, satu lagi yang udah lama sekali juga muncul dalam pemikiran saya, dalam batin saya, ketika mendengar cerita orang tua atau Tambo bahwa asal usul matrilineal itu kan dari berangkatnya ada Tuk Parpati dan Tuk Ketemanggung ingin pergi ke Aceh, pergi ke mana itu ya, dari Tiku. Ketika kapal mereka kandas, jadi suruhlah anak
mendorong, anak nggak mau. Iya. Ini nanti kemenakan mau. Nah, muncul akhirnya dibariskan kepada anak. Itu muncul juga pikiran otak saya. Kalau gitu kan orang Minang itu ya pelaut lah, atau Minang mengenal dunia laut. Nah, itu asal usulnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul dalam pikiran saya, batin saya bahwa orang Minang pelaut. Tapi kenapa kok nggak dinarasikan, nggak diceritakan orang Minang pelaut dalam banyak cerita-cerita adat atau pepatah-pepatah adat atau orang tua. Iya. Asal setelah saya kuliah pun juga demikian. Setelah kuliah saya juga banyak baca literatur, membaca banyak buku tentang adat dan sejarah Minangkabau. Gak banyak cerita tentang dunia maritim orang Minang, dunia bahari orang Minang. Yang banyak adalah tentang darat, pertanian dan macam-macam. Nah, itu asal usulnya. Makanya ketika ada kesempatan untuk sekolah ke luar negeri, pertama saya juga nggak pilih maritim ini, Bu. Sahabat budaya semuanya. Saya nggak pilih maritim juga. Saya pilih malah masih berkenaan dengan budak, malah saya pilih pertama itu dulu. Tapi ketika meneliti, saya pikir kok banyak kali tentang darat yang dibicarakan, kok laut enggak? Akhirnya saya rubah. Saya rubah haluan. Kalau itu saya teliti laut lah. Barulah. Jadi ini muncul ketika saya ketegasannya mungkin jadi meneliti cara maritim ini, ketegasan udah mau berangkat studi S3. Iya, jadi mungkin sudah tertanam di benak Profesor bahwa cerita-cerita tentang nenek moyang kita, meskipun Minang yang banyak cerita daratnya sebetulnya pelaut. Karena begini, kalau kita cerita pesisir itu kan orang Minang menyebar sampai kemana-mana. Nah, tapi itu yang tidak diceritakan bahwa kita pelaut hebat juga harusnya. Makanya setelah itu barulah kan saya mulai konser. Jadi awal 90-an itu, Bu dan sahabat budaya semuanya. Di awal 90-an baru saya mulai fokus untuk sejarah maritim ini. Nah, barulah saya mengkaji, membaca beberapa literatur yang berhubungan sejarah, tapi minim, tidak banyak. Iya. Saya temukan cerita ya mungkin tentang Pak Kato, ya, tentang Rento Pariaman atau Kruskam. Tidak banyak, mungkin tidak sampai 10. Dan itu agak umum. Nah, itu menambah minat saya. Kalau gitu saya ingin teliti, inginlah agak serius dan sungguh-sungguh mendalami dunia maritim. Tapi orang Minang dulu, dunia maritim Minangkabau, Bu dan sahabat budaya semuanya, saya ingin mendalami dunia maritim orang Minangkabau pada awalnya. Nah, kenapa? Saya orang Minang dan banyak bicara tentang sejarah Minang. Di Unan itu dulu sejarahnya pun concernnya, fokus konsentrasinya juga sejarah Minang itu, Bu. Nah, saya ingin mendalami tentang sejarah maritim orang Minang. Itu yang muncul. Dan sama dengan tadi, kalau kita serius dan sungguh-sungguh, ya insya Allah akan terbuka jalan. Iya. Jadi karya-karya Profesor terkait dengan sejarah maritim ini sudah berapa banyak buku yang diterbitkan? Bukunya tentang sejarah maritim. Kalau buku jelas ada 3 khusus tentang sejarah maritim. Pertama tentang dunia maritim pantai barat Sumatera. Kedua kapal-kapal Jepang. Yang ketiga berkaitan dengan dunia maritim tapi sungai. Sungai dan sejarah Sumatera. Tapi yang lain-lainnya yang berhubungan dengan maritim, baik artikel atau makalah, cukup banyak saya pikir, belasan atau puluhan. Cuma lagi ini yang menarik juga bagi saya. Ketika saya serius dan selesai pendidikan dan buku saya tentang sejarah maritim itu diterbitkan, dan itu alhamdulillah sekali. Jadi kesempatan saya ke luar negeri di samping sekolah tadi, semua sekolah S3 saya di Jerman. Jadi undangan untuk seminar di luar negeri itu di mana-mana itu adalah mendasarkan ada berkahnya tadi dari buku tadi, dan buku tadilah yang membuat saya lebih serius sungguh-sungguh lagi berkenaan dengan dunia maritim ini. Ketika setelah bicara mengenai dunia maritim Minangkabau, pantai barat Sumatera, dan saya juga mungkin meluaskan lagi sekarang. Iya, jadi artinya gini Prof, bahwa saya menangkap kejelian Profesor untuk memilih atau kepakarannya di bidang maritim ini karena masih jarang tulisan pada waktu itu yang menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan Profesor waktu masa kecil. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, peluang sebetulnya kalau misalnya kita kuliah di sejarah itu saya pikir luas sekali. Tergantung kita jeli untuk menangkap peluang itu atau melihat dari sisi mana sejarah-sejarah itu. Prof, kalau boleh cerita, S1 kan jelas di Unan. Kalau S2 Profesor di mana? Saya S1-nya di Unan. S2 dan S3 itu di Jerman, di
fakultas. Nah, ini iya. sebelum Iya. cerita. Biasanya kuliah sejarah itu di Belanda. Iya, ini betul juga. Benar sekali pertanyaan Bu Tari. Kalau bicara mengenai sejarah kan umumnya dan sampai zaman saya itu rata-rata memang di Belanda. Agak jarang atau sedikit sekali di luar Belanda, kalau pun di Amerika terutama. Di Amerika ya seperti Pak Taufik dan beberapa sejarawan lainnya kan di Amerika. Dia kutubnya Belanda, Amerika atau Australia. Tapi kok saya ke Jerman? Saya ke Jerman. Kenapa ini? Jadi ini juga punya sejarah juga ini Bu Tari dan sahabat budaya semuanya. Ketika saya kuliah itu kan tahun-tahun awal sering sekali datang peneliti-peneliti luar negeri ke ilmu budaya itu. Waktu itu kan ada Pak Mukhtar Naim, Aziz Soleh, Kedi Anwar, itu orang-orang hebat. Jadi banyak tamu-tamu mereka dan masa itu peneliti-peneliti asing sering datang ke Sumatera Barat. Nah, jadi salah satu di antaranya itu Pak Wagner, Wilfried Wagner. Dia itu banyak meneliti tentang Mentawai. Nah, suatu waktu dia bercerita pada saya tentang Mentawai, tentang dunia maritim pantai barat Sumatera. Waktu dia kuliah umum, di Fakultas Sastra dulu namanya. Nah, waktu itulah agak terbuka bagi saya bagaimana kalau kita pergi ke Jerman ini. Karena ada orang yang telah punya kontak kita dengan dia karena waktu itu. Nah, jadi itu. Nah, makanya ketika ada lowongan untuk studi ke Jerman, saya melamar. Iya. Nah, dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Jadi memang udah ada kata istilah kitanya udah ada kontak kita di sana lah, kontak personnya. Iya, karena memang beda. Biasanya semuanya yang mau studi sejarah ke Belanda karena sumber-sumber kita. Nah, satu lagi, Bapak ini kan di Jerman ya, di Bremen. Jerman waktu itu kita tahu itu kan tempat pelelangan tembakau dari Indonesia. Iya, jadi tembakau Jember itu dilelangnya di Bremen. Nah, jadi saya pikir ada juga mertim-mertim. Pokoknya itu aja. Tapi memang jujur aja, nggak banyak informasi saya tentang dunia sejarah dan studi sejarah di Jerman pada masa itu. Dia nekat aja pergi. Dia pergi nekat lagi. Nah, satu lagi ada di samping Pak Wagner, saya juga kan kalau sahabat budaya semuanya yang banyak membaca kan ada Bernard Dam, ada Herman Kulke yang juga punya riset dan interest yang tinggi mengenai studi sejarah Indonesia. Itu ada dalam pikiran saya, memang ada dalam memori saya bahwa mereka adalah sejarawan-sejarawan yang punya minat tinggi terhadap Indonesia dan punya kajian tentang Asia Tenggara di sana dan mereka jadi ketuanya malah atau terlibat intens dalam kajian Asia Tenggara sana. Saya yakin juga kalau tidak di Bremen nanti di sana pun saya mungkin bisa kuliah. Dan pasti research center di sana, pusat-pusat studi di sana pasti punya literatur yang sangat banyak tentang Asia Tenggara kata saya. Apalagi dalam pembekalan untuk studi dengan beasiswa di AAD ini juga diberikan kesempatan peluang untuk riset ke Belanda, Bu. Iya, Jerman Belanda jauh nggak? Dekat, Jerman Belanda dekat. Makanya saya itu ambil aja. Alhamdulillah diterima. Akhirnya saya diberangkatkan ke sana. Waktu itu S1. Diberangkat itu S1, Bu. Oh, waktu berangkat S1 tapi programnya S3. Nah, dan zaman itu ada program dari S1 sampai S3 tapi diiringi dengan penyetaraan namanya. Jadi kita ambil S3 harus penyetaraan S2 dulu. Jadi kita ambil kuliah, ikut seminar, kuliah itu seminar namanya, tapi untuk setara S2 tapi tidak ada nilainya dan kalau gagal S3, S2 itu batal. Oh, jadi makanya kayak ada antara gitu ya. Makanya saya kan tidak pernah pakai Gusti Asnan MA, nggak pernah. Iya, karena programnya itu penyetaraan. Iya. Jadi saya itu ngambil malah S2 saya itu di samping sejarah itu geografi juga. Karena sejarah itu kan in space and time. Bicara mengenai sejarah kita harus tahu juga tentang geografi. Bisa juga ngambil sejarah dan geografi. Jadi 2 malah sebetulnya magister saya, tapi tidak ditampilkan. Mestinya kan kulisanan MA mestinya itu. Tapi nggak ditampilkan karena itu syaratnya. Ini hanya namanya penyetaraan atau anerkennung. Nah, jadi saya ikut kuliah semester tapi tidak ada nilainya. Jadi ketika bikin laporan diminta sama orang UNAN, saya nggak punya laporan. Punya laporan untuk S2-nya. Untuk S2-nya. Iya. Sehingga ketika tamat, ya tidak ada gelar S2 saya. Nah, jadi langsung S3, nah, itu di sana
di situ waktu itu kan di Indonesia sejarah itu kan di sastra, Iya. sahabat budaya semuanya. Tapi di sana saya ditempatkan di Fakultas Ilmu Sosial, Sosial dan Geisteswissenschaften. Nah, di sana jadi saya kuliah di ilmu sosial di sana, Geisteswissenschaften, dan tanpa kuliah dengan membuat langsung disertasi, tapi kuliah seminar yang saya ambil itu tanpa nilai. Maksudnya nggak ada ijazahnya. Bukan ijazahnya ada, tapi nggak ada transkrip. Iya. Ada transkrip nilai. Jadi ketika diminta transkrip, saya punya transkrip. Tapi saya ambil banyak sekali kuliah, Iya. dan khususnya itu adalah spesialisasi di sana itu Außereuropäische Geschichte namanya, itu sejarah luar Eropa. Jadi profesor-profesor di mana saya menuntut ilmu itu adalah profesor-profesor, doktor-doktor yang atau peneliti-peneliti yang ahli tentang luar Eropa. Jadi namanya semacam pengkhususan sejarah luar Eropa, itu yang kebanyakan yang berhubungan, dan saya berhubungan dengan mereka dan kuliah dengan mereka itu adalah tentang Afrika, tentang Amerika Selatan, tentang Asia dan Oseania. Iya, Prof. Biasanya kan kalau kuliah ke Jerman itu kan harus ada standar, harusnya bisa bahasa Jerman. Jadi pernah shock culture nggak di sana? Iya. Memang saya mau kuliah S3 di Jerman. Itu tahun berapa ya, Bro? 94 pergi. Tapi 93 itu udah berangkat, tapi untuk kursus bahasa. Jadi pembekalannya cukup lama. Pembekalan bahasa itu 1 tahun. 1 tahun di Jakarta 6 bulan, di sana 6 bulan, setahun cukup bahasanya. Dan alhamdulillah itu udah cukup lancar. Tapi yang menguntungkan saya, waktu kuliah S1 kan udah belajar bahasa Belanda juga. Oh iya, di sejarah ya. Dan alhamdulillah nggak bagus sekali, tapi lumayan lah untuk membaca, apalagi pakai kamus. Lumayan bagus bahasa Belanda. Jadi struktur dan gramatikanya sudah cukup bagus, hampir sama, sehingga lumayan bagus juga. Mungkin nggak bagus sekali, tapi lumayan bagus. Bisa bertahan. Satu lagi keuntungan saya kuliah di Jerman Utara, Jerman Utara. Itu agak dinamis sekali, Bu dan sahabat budaya semuanya. Mereka kuliah di sana itu saya boleh berbahasa Jerman, kuliah bahasa Jerman, diskusi bahasa Jerman, tapi kalau tugas-tugas boleh bahasa Inggris. Dan bahkan disertasi saya pun bahasa Inggris. Jadi tidak di selatan mungkin agak lebih semuanya mesti Jerman, tapi kalau di utara agak lebih modern, kuliah bahasa Jerman, diskusi bahasa Jerman, seminar bahasa Jerman. Tapi tugas-tugas itu boleh bahasa. Karena ada cerita bahwa kalau kita kuliah di Jerman semuanya harus bahasa Jerman. Iya, ternyata enggak di bagian utara enggak semuanya. Ada beberapa universitas yang sifatnya reformis yang agak modern itu memang menerapkan prinsip boleh berbahasa Jerman untuk dialog dan diskusi, tapi tugas bahasa Inggris. Dan di selatan pun sekarang pun udah mulai ada seperti itu. Orang Minang itu kan nggak bisa jauh dari rendang nih, Pak. Jadi waktu di Jerman gimana nih? Pasti ada shock culture terkait baik makanan maupun budaya. Mungkin ada pengalaman itu yang saya ceritakan pada kesempatan sebelumnya tadi. Sampai di sana itu pada masa kursus bahasa Jerman kan kita tinggal bersama-sama dengan orang Indonesia, kawan-kawan dari Jakarta. Itu masih sering masakan Indonesia atau masakan yang ala-ala timur lah. Tapi setelah kuliah dan pertama kali sendirian atau mungkin ada juga 2-3 orang Jerman, orang Indonesia di Bremen itu kan tinggal sendirian. Itu mungkin untuk sekian bulan memang gak makan Indonesia saya. Itu memang rasanya agak susah. Karena bagi kita makan itu kan makan nasi dan makan pedas dan lain sebagainya. Tapi syukurlah selama kuliah akhirnya kan saya juga bawa istri dan anak-anak ke sana. Sehingga akhirnya ada yang masakan. Kemudian ada lagi toko-toko Asiatis namanya sana. Di sana juga banyak. Ada toko-toko yang menjual bahan-bahan makanan orang Timur, orang-orang Asia. Dan akhir-akhirnya kita temukan juga bumbu-bumbu yang mungkin bisa bikin gulai dan bikin bumbu-bumbu sasetan udah banyak. Sehingga enggak menyekarkan lagi. Prof, kira-kira nih Prof, kita dari tadi ngobrolin tentang sejarah, banyak pertanyaan anak-anak muda, apa itu sejarah. Menurut Profesor nih, pesan apa yang pengen disampaikan ke anak-anak milenial yang galau, kan kayak gitu. Kalau pengen masuk sejarah nih. Karena kadang-kadang rata-rata nih, mohon maaf nih, sejarah bukan pilihan pertama. Ini betul pertanyaan yang menarik dan juga saya sering ditanya tentang pertanyaan tersebut. Sejarah itu kan menjadi sejarawan. Itu apanya? Memahami masa lampau.
dan memiliki kemampuan untuk merekonstruksi sejarah. Jadi berhubungan dengan generasi milenial, kita juga dalam sejarah itu juga tumbuh dan berkembang dengan metode dan metodologi yang baru serta rekonstruksi yang baru. Jadi di sejarah sekarang itu tidak hanya sejarah konvensional aja lagi yang ada, tapi ada namanya sejarah public history, di mana itu cocok sekali dengan jiwa zaman dan kondisi sekarang. Iya, seperti apa? Apalagi untuk generasi muda. Kalau sejarah konvensional, rekonstruksinya kan berupa buku atau artikel, atau tulisan-tulisan. Tapi ketika sejarah publik itu si sejarawan itu juga mengajak serta orang-orang banyak, bahkan orang-orang di luar yang tidak belajar sejarah untuk ikut serta merekonstruksi sejarah dengan model dan tren yang berkembang saat sekarang. Jadi rekonstruksi tidak mesti dalam bentuk buku, artikel dan majalah atau tulisan, tapi bisa dalam bentuk film dokumenter. Jadi sekarang udah ada sebuah jurusan yang melegalkan atau membenarkan tugas akhir skripsi itu tidak perlu skripsi lagi, tapi film dokumenter. Untuk sejarah. Sejarah. Kemudian apalagi rekonstruksi yang berupa public history itu. Jadi tidak hanya dalam bentuk tulisan atau film dokumenter, tapi juga bisa berupa website sejarah. Bisa berupa film-film pendek, YouTube itu. Iya. Bikin vlog-vlog itu. Bisa sejarah dalam bentuk memori historical site di situs-situs sejarah. Bisa sejarah direkonstruksi dalam bentuk museum. Jadi sejarah itu direkonstruksi dalam berbagai bentuk dan saya yakin itu cocok sekali dengan selera kaum milenial sekarang. Iya, jadi saya baru tahu juga nih Prof nih, sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahwa kemasan sejarah dalam pandangan saya dari zaman dulu itu ya sejarah itu hanya buku dan buku, terus konvensional, habis itu malas belajar sejarah karena harus baca. Nah ternyata seperti yang disampaikan Profesor Dr. Gusti Asnan ini, ternyata media menyampaikan sejarah itu banyak ragam. Benar. Jadi sahabat budaya yang ada di seluruh Nusantara, kreativitas itu penting dalam menyajikan atau merekonstruksi sejarah tadi. Jadi ada kemasan baru, apa tadi Prof? Public history, dan itu menunggu Anda sahabat budaya di seluruh Nusantara untuk terus berkreasi dan menghasilkan tayangan-tayangan yang luar biasa terkait sejarah bangsa Indonesia. Prof, sebelum saya tutup, ada closing statement untuk pesan-pesan ke generasi muda? Iya, saya mengajak serta bahwa kita hidup ini sekarang itu karena sejarah. Kita adalah produk sejarah dan menghargai sejarah adalah sebenarnya tugas manusia dan tugas setiap insan. Dan orang yang tidak mengerti dan tidak sadar bahwa mereka adalah produk sejarah, itu adalah orang yang sesat menurut pendapat saya. Dan janganlah kita termasuk orang yang sesat. Satu. Dan yang kedua, saya sebagai sejarawan itu memang ingin mengajak kita semua, termasuk juga orang-orang yang tidak belajar secara khusus sejarah, untuk sama-sama kita menciptakan sejarah. Seperti kata Bu Tari dan seperti saya sampaikan tadi, bersama-sama kita berkreasi, berinovasi untuk merekonstruksi sejarah sebagaimana yang kita inginkan. Jadi seperti inginkan, nggak apa-apa tapi kita tentu panduan-panduan yang dituntun itu kita buat dengan perlu yang beragam tadi. Tidak boring lagi, tidak membosankan lagi menonton dan membaca sejarah. Karena apa? Baca buku jangan tebal-tebal. Rata-rata kalau makin tebal tuh katanya makin hebat buku sejarah. Itu udah masa lampau. Kita bikinlah sejarah, rekonstruksi sejarah dengan bentuk dan format yang disukai oleh anak muda sekarang, anak milenial sekarang, dan sesuai juga dengan tren orang yang mungkin agak hobi membaca tapi yang pendek-pendek, tapi hobi melihat YouTube, film dan lain sebagainya, termasuk juga lihat wisata, objek wisata sejarah dan tour guide yang memahami pemahaman utuh tentang sejarah. Jadilah kita public historian semuanya. Iya. Terima kasih Profesor Dr. Gusti Asnan. Jadi ini adalah obrolan yang luar biasa. Banyak sekali sebetulnya yang bisa kita ambil dan bisa kita menjadi tahu dari apa yang sudah disampaikan oleh Profesor. Mudah-mudahan sahabat budaya di seluruh Nusantara kita semangat dan terus berkarya untuk Indonesia. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabale podcastnya BPNB.